Hai, halo, apa kabar pemirsa dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Doncast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamet. Dan hari ini Bang Don, kita nggak cuma dari Sabang sampai Merauke, tapi kita ke Mesir dan Timur Tengah. Lagi panas. Lagi panas ya, lagi panas. Katanya mau mendingnya. Ya, upayanya seperti itu, tapi kita akan hadirkan, dan sudah bersama kita di studio, narasumber yang tidak asing lagi kalau membahas tentang isu Timur Tengah. 30 tahun. 30 tahun dia jadi tinggal di Mesir. Ya, udah melanglang timteng lah ya, melanglang buana ke Timur Tengah. Cuma satu aja kurangnya, nggak punya KTP Mesir. Karena tetap orang Indonesia. Dia sudah sering saya diskusi juga dalam beberapa program. Saya sering baca tulisan. Betul, tulisannya sangat kuat, apalagi kalau bicara tentang Timur Tengah. Dan karena itulah kita hadirkan, karena kita akan membahas khususnya tentang Donald Trump yang kembali menjadi Presiden Amerika Serikat, bagaimana Trump efek ke isu soal Timur Tengah, Palestina, dan sebagainya. Ini dia, Mustafa Abdul Rahman. Apa kabar Pak Mustafa? Kabar baik. Sehat? Mas Mustafa, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih juga. Biasa. Ini kenapa kalau di Doncast aja baru pakai topinya itu? Berarti ini acara yang spesial. Spesial, oke. Jadi topinya Pak yang spesial juga. Betul. Sekarang sudah ada gencatan senjata, Mas Mustafa, di Palestina, di Timur Tengah lah. Lalu kemudian apa sebetulnya hal yang paling menarik dari situasi sekarang ini? Ya, tentu gencatan senjata itu merupakan harapan semua pihak. Betul. Ya, Palestina, regional, dunia Arab, dan internasional juga. Apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh semua pihak sejak 15 bulan terakhir ini baru terwujud kemarin sejak tanggal 19 Januari, hari Minggu. Ini adalah harapan semua pihak, dan tentu harapan selanjutnya semoga gencatan senjata ini sukses. Dan memang ini berjalan cukup lama ya. Gencatan senjata ini yang disepakati itu kan terdiri 3 fase. 3 fase ya? 3 fase. Setiap fase itu 42 hari. Iya. Jadi kalau 3 fase itu fase pertama. Fase pertama 42 hari, fase kedua 42 hari juga, fase ketiga 42 hari juga. Dan akan dirundingkan 16 hari setelah fase pertama ini jalan. Pertama. Jadi setiap fase nanti akan dirundingkan. Masalahnya proses gencatan senjata ini kan berjalan cukup lama. Lebih dari 3 bulan. Jadi 42 kali 3 berapa? Kan 126 hari. Iya. Itu kan 4 bulan itu Pak. 4 bulan. Tentu ini tantangan tersendiri. Tidak menutup kemungkinan di perjalanan ini ada kerikil-kerikil yang bisa menggagalkan gencatan senjata. Jadi sampai ke soal teknis dong. Jadi mungkin dasar-dasarnya oke gitu. Tapi ketika melaksanakan hal-hal teknikal itu bisa sesuatu terjadi kan? Betul. Ada kerikil yang bisa jadi kerikil itu sengaja diciptakan ya? Betul. Siapa yang berpeluang menciptakan kerikil itu? Ya semua pihak. Dan bisa dicari-cari juga kan supaya menggagalkan ini. Dan di mana gambaran sulitnya proses pelaksanaan gencatan senjata ini kan sudah diakui sendiri oleh arsitek gencatan sendiri, yaitu utusan khusus Presiden Trump yang namanya Steve Witkoff ya. Steve Witkoff mengakui bahwa mendorong semua pihak supaya bersedia gencatan senjata itu jauh lebih mudah dibanding proses pelaksanaannya gencatan itu sendiri. Artinya dia sudah menggambarkan betapa sulitnya proses gencatan senjata ini. Dan masing-masing punya agenda ya. Betul, betul. Trump sendiri kan pernah juga menyatakan bahwa saya masih belum yakin gencatan senjata ini bisa sukses. Maka demi suksesnya ini, karena mungkin utusan khusus Donald Trump tersebut, yang namanya Steve Witkoff. Steve Witkoff ini orang kuat sekali. Bahkan diminta untuk tinggal di sana ya? Ya, kemarin baru mengunjungi Gaza. Hari Rabu kemarin. Hari Minggu kemarin baru mengunjungi Gaza. Dia mengunjungi koridor Philadelphia. Koridor Philadelphia ini adalah koridor yang memisahkan Mesir dan jalur Gaza sepanjang 14 km dari barat ke timur. Kemudian juga dia mengunjungi koridor Netzarim. Koridor Netzarim itu yang memisah jalur Gaza Utara dan Garut Selatan. Dan ini adalah dua titik yang paling krusial yang
sangat dipertahankan oleh Israel, tapi tiba-tiba Netanyahu meninggalkan kedua koridor tersebut. Kemarin Stepikov mengunjungi dua titik ini untuk menyaksikan sendiri apakah gencatan senjata berjalan mulus di lapangan. Kalau di dua titik ini berjalan mulus, maka di titik yang lain akan lebih mudah. Ya, temuannya ketika kemudian Mas Mustafa lihat sampai sejauh ini, apa temuannya? Apakah betul beberapa hari ini mulus atau justru ada persoalan? Sampai saat ini berjalan mulus. Jadi tukar menukar tahanan, hari ini mungkin ada 8. Ada 8 tawanan Israel yang Dari 33 yang dijanjikan? yang dari 33. 33 ini kan selama satu tahap ya. Ya, fase tahap 1 42 kan. Ini kan bertahap kan, tidak mungkin 33 dilaksanakan sekaligus. Ya. Teknisnya agak susah karena itu ditahan di tempat yang sangat berbeda dan tidak oleh Hamas semua. Ada faksi-faksi yang lain juga kan. Itu salah satu teknis yang menyulitkan pembebasan dini. Jadi koordinasinya cukup. Tetapi yang sebaliknya 2.000 warga Palestina yang ditahan sama Israel gimana? Lancar? Lancar juga. Kan imbalannya satu tawanan Israel yang dibebaskan 50 warga Palestina. Jadi satu berbanding 50. Kalau tentara? Ya, kesepakatan itu. Tidak peduli dia sipil atau tentara ya. Tidak sipil. Jadi kalau sekarang ada hari Kamis kan, ini ada 8 tawanan Israel yang akan dibebaskan oleh Hamas. 8 ini terdiri dari 3 warga Israel, 5 warga Thailand. Ini mungkin warga Thailand yang kerja di Israel, di dekat Gaza dulu, ya kena ditahan juga kan, gitu kan. Tapi dianggap ini punya Israel kan. 1:50 itu sebenarnya hanya ingin memberi pesan bahwa levelnya lebih kuat Israel begitu. Ya, sejak dulu begitu. Jadi kalau ada transaksi tukar menukar tahanan antara Palestina sama Israel, itu nanti satu Israel berbanding berapa. Kayak kita ke money changer ya. Dia kan kita tukar $1 ya US dollar, kemudian rupiahnya bisa berapa puluh ribu begitu kan? Kan ada dulu sejarah yang paling besar itu. Satu serdadu Israel, namanya Gilad Shalit. Gilad Shalit, pasti ingat. Ada Gilad, nama tentara Israel yang namanya Gilad Shalit yang berhasil ditawan oleh Hamas. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu. Itu sangat mahal transaksi tukar menukarnya. Satu tentara yang namanya Gilad Shalit itu ditukar oleh 1.000 tawanan Palestina. 1.000 Pak, satu dengan 1.000. Termasuk dari 1.000 itu yang dibebaskan itu pemimpin Hamas namanya Yahya Sinwar yang tewas itu. Iya, Sinwar. Yang kemudian menjadi arsitek serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 23. Ini kan luar biasa. Yang membuat perang terakhir ini panjang sekali ya. Itu pada tawanan Palestina yang baru dibebaskan oleh Israel. Dan imbalan Gilad Shalit tersebut. Jadi satu berbanding 1.000. Nah, itu kan artinya satu tentara Israel itu mahal. Kalau cuma 1:50, ya itu sudah harga sudah turun nih. Kursnya nggak ada. Mas Mustafa, ini saya nggak tahu ya, tapi Anda bisa memberikan gambaran. Kan Donald Trump mengatakan sebaiknya warga Palestina di jalur Gaza itu dipindahkan dulu ke Yordan atau ke Mesir, termasuk kita disebut ke Indonesia. Ya, betul. Seberapa serius gagasan itu sebetulnya? Oh, serius, Pak. Serius. Ya, serius. Ini saya melihat ini dari 2 aspek ya. Aspek politik dan aspek geografis. Nah, gitu kan. Ya, tiba-tiba Trump ini belum seminggu dia dilantik. Betul. Dia dilantik tanggal 20. Hari Minggu tanggal 20 Januari. Tiba-tiba hari Sabtu, 5 hari setelah itu, belum seminggu. Berarti tanggal 25 Januari. Tiba-tiba dia menghembuskan isu yang sangat kontroversial. Melontarkan ide untuk relokasi warga jalur Gaza yang sebanyak 2,3 juta. Ini bukan puluhan ribu. Banyak sekali itu. 2,3 juta. Ini saya ulang 2,3 juta. Kalau semua dikirim ke Indonesia, satu provinsi jadi kayak gitu. Iya kan? Iya, mau dipindah ke Mesir atau Jordania. Dan dia mengklaim menurut situs AS Axios ya, bahwa
Trump ini sudah menghubungi Presiden Mesir, Betul. Abdul Fattah el-Sisi, dan juga Raja Raja Abdullah II dari Yordania berbicara tentang hal ini, membujuk supaya Mesir dan Jordania menerima ide ini. Tapi kan ditolak kan? Ditolak. Ketika itu pun belum menolak Pak Gabran. Oh ya? Mesir sama Jordania ini kan di bawah pengaruh Amerika yang sangat kuat. I see. Bolehlah ketika berbicara Trump langsung. Ini saya dari dari media Israel ini. Ya, saya baca dari Al Jazeera. Jadi Presiden Mesir sama Raja Jordania ketika bicara dengan Trump, dia tidak berani mengatakan menolak. Iya. Jadi Tidak mungkin ya dengan tegas. Ini di bahasanya diplomasi lah mungkin ya. Ini di Al Jazeera, Egypt, Jordan leaders reject Trump's suggestion to take in Palestinians. Setelah itu baru bikin statement. Dan statement tidak langsung presidennya, menteri luar negerinya, medianya. Ya ini kan mungkin taktik lah. Itu kan Mesir sama Jordan diajak bicara langsung. Indonesia kan masuk dalam isu ini tapi belum pernah ada komunikasi. Maksudnya apa sebenarnya? Ini isu apa ini? Kemanusiaan atau proximity secara banyak umat Islam di Indonesia? Ya mungkin kalau ide itu sendiri dari Trump serius. Cuman dia berbicara Indonesia dulu. Mungkin ini sebagai balon percobaan. Gimana reaksi dunia, dunia Arab. Dia. Tapi kan ini cepat layu. Kenapa? Tidak mungkin lah. Iya. Secara geografis berapa ribu kilometer. Membawanya saja gimana? Sudah bisa membayangkan. Gak usah mikir itu. Kita berjuang untuk kuota haji aja susah. Musuh ke sana yang pulang lagi loh. Gimana mengirim dari sana ke sini? Kuota haji kan cuma berapa, Mas Don? Cuma 2 ini 2 juta. 200.000 berbanding 2 juta. Trump berbicara 1,5 juta. Ini bukan ratus. Bukan ratus, tapi ini serius. Nah, serius. Coba balon percobaan, ternyata ini cepat layu. Oke. Kenapa cepat layu? Saya pikir ada 2 faktor. Pertama secara geografis. Tidak mungkin ribuan kilometer. Nah sebentar, 2 faktor kan? Ya. Kita Geografi. ngopi dulu. Oh boleh. 2 faktor itu bisa panjang nanti di segmen berikut ya. Oke pemirsa, Oke, siap. jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi.